Hai sobat-sobat manusia, kembali lagi bersama kita Alif dan Aldo. guys. Dan ya bintang tamu nggak ada, kosong karena bintang tamunya lagi sibuk. Oke. Tapi depannya takut. Guys. Jadi untuk tema kali ini kita mau bahas yang lagi hype kemarin ya, Ya. kemarin. di Konoha. Ya, gua nonton Boruto. Kok ada demo ya di Konoha gitu. Iya, cuy. Ada apa nih kenapa? Kenapa Konoha lagi? Konoha ini ada apa di Konoha? Iya, cuy. Kalau lihat di Twitter nih Konoha lagi banyak nih. Ada apa namanya tuh? Apa namanya? Badan Eksekutif Shinobi. Shinobi. Ya, Badan Eksekutif Shinobi lagi ada demo kemarin tanggal 11 April ya. Ada demo dari Badan Eksekutif Shinobi untuk bukan melengsarkan sih istilahnya. Yaitu mereka itu demo untuk mencegah adanya amandemen. Amandemen Apa tuh? Undang-Undang Konoha, Undang-Undang Konoha. Guys. Wah, kayaknya kalau udah demo nih Masio Shinobi nih pasti ada something nih. Iya. Nggak mungkin nggak something. Ya, para Shinobi ini mesti ada something. Oh, iya. Kalau nggak salah sih sempat saya baca katanya sih si Hokage ketujuh ini Hokage ketujuh lah. katanya nggak boleh 3 periode. Oh Why? gitu. Padahal sebelumnya Dia sih udah nolak. oh gitu. Tapi dari mana itu? Ya. Apakah dari Damio? Damio. Damio. Bener kan? Kan Konoha kan gitu. Iya, Hokage itu cuma orang yang terpandang. Damio Iya. itu orang dalamnya lebih tinggi lagi. Oh gitu ya. Dia yang mengatur siapa Hokage selanjutnya gitu. Ini Hokage harus bikin kebijakan gimana. Mana? Ini Damio ya. Ini Damio pasti ini punya ulah pasti ini. Pasti Damio ini. Damio juga suka merangkap jabatan soalnya. Iya. Masuk akal kan pasti Damio ini. Pokoknya siapa yang menghina Damio tiba-tiba hilang aja. Iya, Diculik pasti. Anbu gitu. Pasti. Anbu dah tuh. Tapi kenapa ya? Padahal kalau saya bilang kayak ketujuh tuh fine-fine aja ya, maksudnya adem ayem gitu. Coba kalau dipikir-pikir kerjaan beres. Ya Ya naik sih. naik sih. Maksudnya Indonesia juga uang mata uangnya juga udah Konoha. mata uang. Oh, iya. Konoha. Konoha. Dan Konoha juga lebih bagus dari 14 kemarin sekitar 15 ya kalau nggak salah ya, bener ya? Bagus gitu ya. Enggak, ya itu kan sebenarnya kan jelek. Iya, jelek. Kalau $1 segitu. Tapi kalau dilihat dari mata uang Konoha sekarang udah 14.000 ke bawah. Oh gitu. Oh, Tapi kan berarti udah bagus, menguat lah. sebelum Hokage ketujuh ini dilantik kan masih di bawah juga. Berarti Iya. kan termasuknya naik. Gak turun. Kasihan sih sebenarnya sih zamannya Hokage ke Hokage 6. Hah? sebenarnya kan udah menguat. Ya. Nah, udah sempat di bawah 10.000 tuh, tapi kalau nggak salah gara-gara pembelian ekspor yang banyak atau import yang banyak gitu, jadi Ya. bengkak-bengkak. Hokage ketujuh nih. Jadi di Undang-Undang Konoha ini sebenarnya Hokage itu cuman 10 tahun kerjanya, cuma 10 tahun. Iya, terus tapi si Damio nih lagi-lagi Damio. Lagi Damio. Mereka tuh kayak gimana ya? Saya bilang, Pengen nambah. Mungkin prediksi dari Masashi Kishimoto kan Hokage ke-7 ini dimatiin. Mungkin gak jadi dimatiin nih, biar tambah periodenya. Ya masuk akal sih, soalnya kayaknya mungkin ada something yang Damio senang dari Hokage ke-7 nih. Iya. Mungkin karena apa ya bisa dibilang? Wah, mudah dikendalikan. Kan seperti Kankuro men. Pengendali dari belakang. Masuk akal. Jangan-jangan Damio ini kayak Akatsuki lagi. Misalnya dan Konoha ini kan juga Hokage ini kan Hokage ke-7 ini kan emang nggak lulus ujian Chunin ya. Iya sih. Ujian Jonin. Dan Jonin Cuma sih. lulus sampai Chunin aja. Ya, langsung tiba-tiba udah presiden aja. Jadi Nggak punya background tentara juga kayak Hokage ke-6. Iya. Terus warga juga biasa-biasa aja. Enggak, keluarganya orang dalam. Orang dalam. Emang kita nih orang-orang Konoha ini harus buat apa tuh universitas baru. Universitas untuk orang dalam. Dia sih sebenarnya bukan orang dalam. Ya, dia cuman orang terdekatnya ini orang dalam. Oh, wah gitu.
orang terdekatnya ini orang dalam. Orang dalamnya itu pasti ada Daimyo tuh. Iya, dia kenal sama Hokage pertama, keturunan Hokage pertama. Oh iya benar-benar. Keturunan Hokage kelima. Cucunya iya. Itu kan anaknya yang kelima itu. Iya, kan jadi Hokage kelima dia. Deket kan? Oh, iya Sempet sih. jadi gurunya. Oh iya. Oh, iya. Iya Mas. Guru di masalah perhokagean. Iya Mas. Ya. Masih berkaitan berarti. Ya, makanya naik gitu loh. Karena satu circle lah mereka. Ya. Ya, jadi kemarin itu badan eksekutif Shinobi demo. Kenapa tuh? Ya karena isu-isu mau amandemen undang-undang Konoha nih, mau diamandemen. Jadi yang awalnya masa periode Hokage cuma 10 tahun dinaikin jadi 15 tahun gitu. Lama juga sih sebenarnya. Lama juga sih. Harusnya ya nggak usah lah kayak gitu ya. Iya. Dan ini posisinya kan badan eksekutif Shinobi ini oposisi dari Hokage nih. Lucunya nih ada nih orang berinisial AA. Oh iya, Bang AA ya. Ya. Asuma Asahi namanya. Asuma Asahi. Asuma Asahi ya. AA ya, Asuma Asahi. Kenapa tuh? Nggak pernah dengar soalnya. Kenapa itu? Dia tuh kan sering di sosial media tuh. Di Konoha ada sosial media ya. Pokoknya ada sosial media. Sekarang jangan salah, men. Sekarang Konoha udah maju, men. Oh iya benar. Ya. Udah maju ya. Udah maju. Ada ponsel juga ya di Konoha gitu ya, udah maju. Jadi mereka si Asuma Asahi ini suka memposting kalau dia tuh pendukung pemerintah. Pendukung pemerintah Hokage sekarang. Pokoknya suka menjelek-jelekan pihak oposisi. Itu. Nah, bodohnya dia, nggak tahu sih bodoh apa enggak nih ya. Kurang. Emang sih dia itu di wacananya dia menolak 3 periode Hokage ini. Tapi walaupun menolak kok ya bisa gitu loh. Dia itu dibenci sama oposisi tapi ikut demo gitu. Akhirnya dia dipukuli sama ibaratnya provokatornya di demo ini. Katanya Asuma Asahi sampai dibugilin gitu ya? Oh iya, sampai dibugilin dia. Dibugilin sama warga Konoha ya? Jadi dia disegel, jurusnya nggak bisa ngeluarin jurus dia. Oh, pantas. Agak geli sih saya lihatnya sih sama Asahi ini. Tapi kasihan juga ya, maksudnya kayak ini ada lagi nih. Kepolisian Konoha sampai saat ini masih memburu siapa pelaku yang menyembunyikan celana dalam si Asuma Asahi. What? Oh, jadi celana dalamnya hilang. Hilang kayaknya pas digebukin tuh sama warga Konoha tuh kayak diambil kayaknya. What the fun, ngapain juga ya kok kayak gitu kok. Udah nggak benar sih. Sumpah anarkis banget sih ini. Ya mungkin ada penyulutnya. Ada provokatornya, ada yang bermain di dalam ikut demo tersebut gitu. Pasti sih, nggak mungkin. Soalnya kalau nggak ada, biasanya kalau demo itu pasti ada provokatornya sih, nggak mungkin nggak. Maunya kayak baik-baik kayak gitu kan. Kita kan warga Konoha kan masih bisa ya bersuara ya. Namanya Konoha itu negara demokrasi. Demokrasi loh. Itu walaupun dari zamannya Habib. Oke, ketiga. Sarutobi. Sarutobi, men. Zaman Sarutobi itu udah boleh demokrasi ya. Udah demokrasi. Walaupun nggak ada pemilu. Nggak ada pemilu. Soalnya pemilu udah kelihatan yang menang. Dia tahu dong. Kurang pinter gitu Sarutobi itu. Walaupun udah ALM ya. Iya. Tapi kasih celana dalam udah sampai dicuri. Bangke, kalau nggak kepolisian Konoha yang bagian Uchiha tuh nggak dibantai, cepet nemunya tuh kayaknya tuh. Tapi kenapa? Intinya kenapa harus demo yang anarkis? Itu intinya sih. Sebenarnya kalau mungkin dari pihak Shinobi-nya sendiri itu mungkin nggak ada anarkisnya ya. Dari pihak badan eksekutif Shinobi ini. Badan eksekutif Shinobi seluruh Konoha. Mungkin niatnya nggak anarkis atau apa, tapi ada orang yang bermain di dalam yang mungkin desa lain.
mungkin dari desa Sunagakure. atau tepatnya siapa tuh? Killer Bee? Killer Bee? Iwagakure? Iwagakure? Bukan. Enggak, bukan. Iwagakure bukan. Bukan. Ya pokoknya itulah. Soalnya gimana ya? Kalau udah kayak gitu sih mending bisa disuarakan kok sebenarnya. Dan nggak usah sampai ini ya emang sih yang asli sih pasti nggak akan anarkis. Ini anarkis ini pasti yang pemasuk dalam aja nih. Yeah. Biar dapat ceperan aja. Nggak tahu bisa juga. Jadi mungkin juga ini emang dari daimyo-nya mungkin. Wow. Bisa jadi loh. Oh. Jadi dari daimyo-nya biar kelihatan demonya ini ada anarkisnya, biar kelihatan demonya ini jelek. Terus oposisi kelihatan jelek. Ya kita masukin orang dalam, suruh keroyokin orangnya kita. Oh, iya, jadi kan dia nggak kelihatan jelek. Oh iya ya. Iya. Ini posisinya Asuma ini orangnya daimyo nih. Kita pukulin aja buat tumbal. Oh gitu. Kan bisa jadi, kita nggak tahu. Bisa jadi juga mungkin dari pihak atas tapi dari oposisi, tapi dari pihak atasnya mungkin dari calon Hokage ke-8 nih, calon Hokage kan kita ada calon Hokage ke-8 nih. Mungkin dari salah satu calon katanya mungkin ikut anak dari Hokage ke-5 ikut. Mungkin ya siapa tahu kan, kita nggak tahu. Terus ada lagi yang dari desa lain. Bisa juga ternyata. Tapi ya untuk tahun 2024 ya pemilihan presiden ya. Hokage. Oh iya, untuk pemilihan Hokage ke-8 sih kayaknya agak susah ditebak juga ya. Soalnya sayangnya siapa men? Nggak ada yang bagus. Siapa dong? Menurut ente siapa? Mungkin dari ada. Tetap ada dari circle-nya mereka juga ada kok. Pak ya jujur circle mereka apa bedanya? Iya sih. Ya tetap aja kita lihat aja di pemilihan Hokage ke depan. Itu Hokage ke-8. Soalnya kalau aku pengennya sih daripada pemilihan Hokage ke-8 tuh mending daimyo-nya tuh dimatiin aja. Soalnya mungkin dipindah ke negara lain gitu. Iya. Kalau nggak ada daimyo ini mungkin makmur ya kita ya. Makmur. Soalnya gimana ya? Sebenarnya presiden itu Hokage. Iya. Sebenarnya Hokage itu suaranya sama-sama kenceng juga seperti daimyo. Jadi dalam artian misalnya daimyo-nya nggak senang, Hokage bisa mengiyakan. Itu aja sih. Walaupun cuma punya masa jabatan, tapi sebenarnya daimyo itu sama aja jabatannya, nggak ada bedanya sama presiden. Presiden kan bisa mengiyakan. Kalau emang si daimyo Hokage-nya merasa itu tidak benar, ya udah bisa dilangkan juga. Orang si Hokage juga bisa buat undang-undang sendiri. Masalahnya gini, Hokage itu ngurus satu desa di satu Konoha nih. Yang kekurangan air tuh apapun pasti banyak. Ibaratnya susah tuh. Kadang menteri-menteri dari Hokage-nya ini agak nakal gitu. Ya oke ini katanya Hokage mau dipindahin ke daerah lain, tapi nggak tahu jadi apa nggak. Dan menteri-menteri Hokage ini biasanya ngikut dari daimyo, karena sama daimyo-nya emang dikasih posisi. Dikasih posisi jadi adil ya. Kamu jadi pemimpin perang. Dia pasti orangnya Hanzo itu. Danzo. Oh Danzo lagi. Danzo. Mobile Legend dong. Ya jadi gitu. Mungkin ada istilah seperti itu. Cuma bermain politik di Konoha ini agak rumit ya. Nggak kayak di Amerika liberal sekalian gitu. Terus kalau Tapi kalau Amerika tuh bedanya Amerika sama Konoha ya? Iya. Misalnya nih di setiap satu tempat tidak melegalkan LGBT, tapi kalau suara rakyat lebih besar ketimbang suara pemerintahan, itu bisa hilang. Ya itu. Jadi legal, kan? Bisa legal LGBT. Itu udah bagusnya. Emang bagusnya karena suara kita gitu. Jadi, tapi kalau di Konoha udah amat men, tutup kuping sama tutup mic.
seperti cucunya kemarin. Bukan cucu sih, anaknya. Anak kami pertama. Enggak, kelima. Gitu, coy. Jadi gimana ya? Kalau mau liberal sekalian. Gitu. Jadi misalnya di suatu desa nih, kayak di sini kan beraneka ragam budaya ya di Konoha. Ada klan juga, ada klan Uzumaki, ada klan Uchiha nih. Klan Uchiha nih yang didiskriminasi nih. Dia diskriminasi cuma berapa orang nih. Tapi udah dibantai. Klan Uchiha ini ada klan Kaze, ada klan banyak sih. Banyak klannya. Jadi beragam budaya di Konoha ini. Bagusnya ya kalau mau liberal sekalian gitu. Kalau mau ibaratnya ini Konoha ini agak ambigu dia. Mau liberal enggak, komunis enggak gitu. Tapi rakyatnya suruh bayar sendiri. Jadi kayak gini loh, kalau liberal kan rakyatnya kerja sendiri, pemerintah bodo amat kan. Nah, tapi kalau komunis nih di rakyatnya harus nurut sama pemerintah. Ya intinya sih kalau komunis tuh kalau misalnya pemerintahan Konohanya mau ini ya harus ikutin. Iya. Pemerintahnya. Sebenarnya kita nih ibaratnya ngikut pemerintah tapi semuanya dijamin. Oke kan komunis. Kalau liberal tuh nggak apa-apa nggak ngikut pemerintah bodo amat. Tapi harus sesuai. Tapi nyari uangnya sendiri. Iya. Ya nyari uangnya sendiri. Nah kalau di Konoha ini agak ambigu dia. Dia udah harus ngikut pemerintah, tapi nyari uangnya sendiri. Iya. Nah, ya kan? Ya kan? Wah, sangat gak masuk akal. Jadi setengah-setengah dia. Oke. Masuk akal. Ya kan? Iya. Ya kalau di liberal kita nggak perlu ngikut pemerintah, oke nggak apa-apa. Yang penting kita cari uangnya sendiri. Ya. Tapi kalau di komunis kita harus wajib ikut pemerintah. Peraturannya harus diikuti, tapi ditanggung. Iya. Akan ditanggung gitu. Tapi kalau di Konoha ini udah kita harus ngikut pemerintah, harus ikut Hokage, tapi yang nggak ada subsidi karena udah naik minyak. Iya sih. Jangan kan minyak, isi bensin saja sudah naik. Iya. Kasihan yang sekarang kan Konoha lagi pembangunan kan, ada kendaraan terbang dan lain-lain. Iya. Sekarang isi bensin naik gimana dong? Iya sih. Ingat seperti JG? Apa tuh? Yang kalau keluar malam tuh harus pakai amunisi. Keluar malam harus pakai amunisi. Pakai amunisi sih, baju perlengkapan kayak perlindungan gitu. Ini kayak ini video sih, kayaknya ada sih ceritanya. Biar nyambung. Biar nyambung aja. Soalnya kalau ngomong aja nanti nggak ngerti. Apa itu CG? Kayak gini. Wah, kayak Iron Man ya? Iya. Oke. Harus siap-siap sebelum gini keluar malam. Namanya kelipih. Oh gitu. Orang-orang nyebutnya kelipih di Konoha. Katanya itu mau dihapus. Iya. Kita pengen bahas itu juga sih, tapi gimana ya? Cukup ya? Menurutmu cukup nggak? Kalau kelipih itu? Nggak usah. Nggak usah ya? Berarti kita to the next time aja ya? Itu juga agak lucu sih itu sebenarnya. Singkatnya aja. Itu seperti begal, tapi hanya untuk kesenangan pribadi remaja. Oh gitu. Main keluar nih tebas. Oh. Jangan. Itu aja kayak Anbu. Ngomong-ngomong kemarin di Konoha juga lucu sih. Apa tuh? Ini di luar konteks yang Hokage ya. Tapi lucu juga sih. Ini masih nyambung sama soal undang-undang di Konoha. Kemarin ada kasus. Orang kena begal. Dikeroyok 4 orang nih begal nih. Orangnya bela diri dong. Soalnya begalnya kan udah pakai ibaratnya udah jurusnya udah keren-keren jurusnya. Mungkin dari klan teratas mungkin ya. Ya si yang dibegal korbannya ini untung bawa samurai dia. Bawa senjata. Bawa senjata nih. Katana gitu kayak. Oh ya katana. Oke, bawa samurai. Orangnya tuh anjing. Bawa katana. Dibunuh begalnya. Membela diri dong. Ya. Tapi yang jadi tersangka si korban begal ini yang ditangkap di penjara. Nah, ini lucu nih. Ini di Konoha nih
lucu nih di Konoha nih. Emang dari dulu sih. Oh dari dulu gitu ya. Jadi kalau di Konoha nih, kita malam-malam nih. Ya kita ada misi mungkin misi malam-malam ya, mungkin ada misi. Kita dibegal nih, dikeroyok sama 4 orang apa. Lebih kita pasrah gitu. Udah mati aja dah. Dia nggak lucu juga sih. Kita harus pasrah gitu. Dulu sempat itu di 2019 kalau nggak salah ada pemuda dari Konoha, dia keluar malam sama ceweknya kan. Iya. Terus dia dibegal sama orang. Nah si cowok ini kan otomatis dia ngundurin diri ya. Iya. Soalnya ceweknya mau diperkosa juga kan. Oh iya jelas. Nah nggak sengaja dia ambil pisau dapur, terus dibunuh si begal. Nggak sengaja kebunuh sih, lebih tepatnya buat protek si ini ya. Iya. Ternyata setelah saya tonton itu dia kena hukum karena senjatanya itu made in China. What? Made in China. Katanya kalau senjatanya itu buatan dari produk misalnya produk dari lokal kayak Konoha, dia nggak kena katanya. Oh berarti ini karena dia senjatanya dari made in China. Oh gitu. Kena. Made in Iwagakure gitu. Iya. Dari desa lain. Mungkin itu cabang yang lain. Ya, gitu. Aneh juga sih sebenarnya sih. Maksudnya sih tega lihat ceweknya diperkosa begitu, kita kayak tonton gitu kan. Wow, ternyata bagus sekali mainnya. Maksudnya kayak gitu sih. Kita lucu lah. Iya. Ada juga nih di Konoha anak. Ini bapaknya ini melakukan kekerasan ke ibunya. Sama adiknya sering diperkosa, sering dipukul dan lain-lain. Nah, anaknya ini geram. Dibunuh dah bapaknya nih, sama anaknya. Anaknya jadi tersangka. Soalnya ini itu sudah direncanakan, makanya kena undang-undang kayak pembunuh berencana. Itu Tapi, masalahnya. Kalau aku sih ya ikhlas aja sih. Karena adik posisinya adik udah diperkosa, ibu sering dipukulin. Ini bapaknya juga nggak guna kan? Dan Ya paham sih yang itu sih. Emang guna bapaknya, tapi kayak gitu tetap aja kena undang-undang. Sementara kita kalau mau ngelaporin bapak sendiri susah juga, nggak bisa, susah diproses. Iya, soalnya nggak ada bukti. Ya, itu yang jadi masalah. Susah kita nyari bukti harus mati dulu orangnya. Terus kepolisian Konoha juga nggak mau asal suara tuh, maunya yang licin dikit. Ya gitu. Oh iya, kemarin juga di kepolisian Konoha, bukan di kepolisian Konoha sih, ada kasus penipuan di salah satu desa di Konoha. Di sini ibaratnya main bukan investasi bodong 12 miliar itu atasan juga sih. Loh, kok bisa? Ya intinya main investasi 12 miliar. Oh, investasi jual potong ayam tuh? Jual potong ikan. Ya. Jadi jual potong ikan. Jadi habis itu korban-korbannya total misalnya 12 miliar ditangkap, tidak diproses ya. Kok bisa? Ditangkap cuman ditahan 20 hari. Terus kalau nggak salah itu kepolisian Konohanya minta sekitar biaya untuk prosesnya itu, kalau biaya prosesnya dibayar baru dia mau nangkap gitu. Jadi ya semua orang butuh uang. Namanya manusia. Tapi gimana ya? Nggak baik sih. Maksudnya iya, kita sekarang posisinya karena kita memakai akal logika kita, kebaikan hati kita kan punya hati nih. Kita berpikir dalam logika itu nggak baik. Iya, memang nggak baik. Nah, tapi nggak tahu mereka mikirnya tuh gimana gitu loh. Maksudnya mungkin mereka nggak mikir masa sih ini dosa, mungkin nggak mikir masa sih dosa sih, kayaknya enggak deh gitu. Mungkin dalam hatinya mungkin kayak gitu. Mungkin kayak gini ya, lebih tepatnya kayak menghalalkan segala cara mungkin. Iya nggak sih? Mungkin dia juga ibaratnya wah apa-apa lah dosa sekarang lah. Besok juga bisa tobat ya, mungkin atau enggak tuh kasihin juga anak di rumah nggak belum beli susu. Nice. Jadi sekalian aja.
Demi keluarga akan kurelakan semuanya. Sebenarnya nggak baik. Tetapnya nggak baik sih. Tapi nggak tahu ya nanti kalau kita memang dapat seperti itu, mungkin kita juga pandangannya berbeda. Ya itu masalahnya kalau kita berada di posisi, maksudnya misalnya kita masuk ke kepolisian Konoha gitu ya misalnya. Bisa jadi kita juga seperti itu. Iya. Atau kalian juga bisa seperti itu. Mungkin kita besok jadi daimyo, salah satu daimyo mungkin daimyo. Seperti aktivis sebelumnya. Ya. Dulu jadi. Dia suka dia demo pokoknya ya, waktu masih. BS sebelumnya ya BS tahun 2000 apa 9. Tahun 90-an berapa gitu. Pokoknya anak-anak akademi dari Konoha itu ikut demo ujung-ujungnya jadi daimyo. Jadi menteri di daimyo ya, ditunjuk menteri jadi di daimyo. Ujung-ujungnya ya pas lagi menteri-menterinya korupsi diam aja. Ya udah, makanya. Mungkin dia juga korupsi. Kita nggak tahu. Orang pertama yang juga mereka juga kayak merebut hak suara juga kan. Terus tiba-tiba jadi daimyo kan aneh. Emang gini, mungkin kita nggak tahu juga kalau kita berada di posisi mereka. Mungkin kita hilap juga gitu loh. Soalnya kalau kita nggak pernah nyobain tuh posisi pasti juga kita bakal tahu rasanya. Masalahnya mungkin mereka dulu kayak aktivis ya pokoknya kita harus bilang gini hak kita gini. Saat sudah lengser OKG sebelumnya, terus dia naik jadi daimyo, ternyata beda ya, enak ternyata. Enak ya, terus ada suara-suara shinobi Konoha rakyatnya. Ini teman ini. Aduh, pusing masalah korupsi aja misalnya gitu. Nggak usah diurusin pusing terlalu banyak masalah gitu. Emang daimyo ini sebenarnya daimyo dan intinya daimyo sama Hokage sama jabatannya sama-sama tinggi tapi 4 ujungnya. Yang kena ujungnya daimyo dari pemerintah, dari rakyatnya Konoha. Mungkin kayaknya segitu aja sih ya. Ya jadi dari Konoha mungkin kesimpulanmu dari pembahasan Konoha ini. Ya. Demo Konoha. Sebenarnya demonya ini sebenarnya buang-buang energi sih sebenarnya. Maksudnya mungkin bisa lebih tertata lah. Maksudnya jangan gampang terprovokasi. Maksudnya kan kasihan juga sih Asuma Asahi kasihan juga sih sampai digebukin, katanya sampai cara terlalu juga tidak. Tapi kalau aku Asuma Asahi ini karena kadang ya Asuma Asahi ini menjalankan salah satu klan atau apa gitu ya. Jadi menurutku mungkin ada karmanya juga mungkin. Tapi menurutku ya no problem sih, udah lewat ya. Tapi kalau bisa sih jangan anarkisnya aja itu, jangan anarkisnya sih yang jelek sih anarkisnya. Tapi kalau masalah dia dipukulin, aku juga pengen pukulin sebenarnya ya, tapi udah mati ya. Karena takut dosa juga. Bulan puasa kan? Ya bulan puasa. Itu udah demo di bulan puasa, ini rakyat Konoha ini nggak pada puasa ini kayaknya. Masalahnya tuh sempat ada cewek bawa apa namanya itu kayak banner gitu. Jangan 3 roda mending 3 roda di ranjang. What the fuck? Tapi benar sih tulisan. Mending 3 ronde di ranjang. Masalahnya baik-baik tuh cewek tuh masalahnya. Tutupnya terlalu tutup aurat. Konoha yang bagus tapi cara penulisannya tidak bagus. Pakainya tertutup ya kayak Hinata mungkin ya. Hinata kan pakainya tertutup. Nggak kayak Ino. Dulu kan agak sedikit terbuka, sekarang tertutup. Hinata tertutup. Nggak kayak Ino kan masih saja kelihatan pusarnya. Pusarnya kelihatan. Kelihatannya besar. Puasa. Oke, itu kalau menurut gua sih Konoha ini gimana ya, politik di Konoha ini ribet, rumit. Jadi nggak bisa kita menjudge salah satu, entah itu oposisi, entah itu pemerintah, entah itu yang waktu itu anarkis, mungkin juga anarkis itu dari kubunya pemerintah kan kita nggak tahu, atau mungkin yang anarkis itu emang dari oposisinya, atau mungkin orang dalam dari desa lain, kita nggak tahu ya. Tapi menurutku ya inilah politik Indonesia gitu loh. Maksudnya inilah politik Konoha ya. Inilah politik Konoha. Jadi nggak tahu yang mana yang hitam, nggak tahu yang mana yang putih. Iya, soalnya ujung-ujungnya polisi Konoha jadi kambing hitam juga kan. Maksudnya sempat kayak tadi saya lihat juga kan, kayak kita nih sama-sama rakyat, Anda kan polisi Konoha, kok nggak mau mendukung rakyat juga? Masalahnya yang polisi Konoha itu kan dibayar dari
daimyo. Nggak mungkin nggak bisa. Tapi sebenarnya dibayarnya oleh rakyat sih dari Makanya. pajak. Bener, bener dong. Betul. Ya harusnya melayani rakyat. Cuman masih ada di atas. Iya. Ya kayak jadi kambing hitam aja Iya. kasihan sih sebenarnya. Jadi tambahan, mungkin ada tambahan dari daimyo. Mungkin kan nggak tahu. Soalnya bukan ke gini, langsung ke pusat gini, ke publik apa tuh, ke pusat, ke tempat biasanya gini, gedung apa namanya, gedung UKG. Udah lagi. Nah, misalnya itu uang ke sana, tepatnya kan ke daimyo. Oh. Soalnya daimyo kan Anbu dia. buat ambung. Ya kayak gitulah pokoknya kadang juga sih sebenarnya. Oke, itu aja episode demo Konoha kali ini, Iya, guys. kayaknya ini episode keempat sih. Kita lupa ngomongin ini sebenarnya episode keempat ya. Ya, pokoknya nggak, aku juga nggak apa ya berapa. Intinya Nah, ngomong episode aja. Oke, itu saja dari gua Alif. Halo, Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. bye bye. Bye.